Baik, kembali di duel kandidat. Perbincangannya masih soal bagaimana penggunaan uang. Saya ingin dengarkan Pak Asep. Pak Asep, sebagai pakar hukum, kalau Anda mendengarkan jawaban zaman tadi, Anda puas penggunaan uang pada saat kampanye? Gini, kita bicara nanti Pak Bang Nursi yang lebih pintar soal ngitung. Tadi seperti tadi, uang 1 miliar. Saya pikir biaya ke Aceh bolak-balik pesawat berapa? Biaya kaos, biaya juga ongkos dikatakan tadi kan antara biaya politik dan ongkos politik. Ya nanti biar Bang Nursi akan berjalan. Ini juga hal yang bagi saya janggal gitu kan. Tidak mungkin uang-uang itu realitanya segitu gitu kan. Pasti ada uang-uang siluman yang memang tidak jelas gitu kan. Uang siluman. Harus dijelaskan, saya kira harus siapapun. Oke, sebelum ke Pak Nasir Jamil, ya. Beliau ini juga tempatnya di NTB Pak ya. Kalau pesawat juga berapa butuhnya? Paling tidak 1 juta ke sana pulang balik dan nggak cuma sekali kan? Baik. Lalu bagaimana Anda mengolah uang itu? Anda menyediakan uang berapa untuk kampanye? Alhamdulillah kurang dari 200 juta. Kurang dari 200 juta. Bagaimana Anda bisa mengelola dengan 200 juta? Masuk akal, Bapak? Ya, maka seperti ketika laporan Pak Kiai lapor ke KPU dijelaskan kita kan 200 juta biaya pesawat bolak-balik, biaya kampanye terbuka. Tapi kalau beliau katakan tadi di rumah katanya. Bagaimana menjawab, Pak? Ya. Ya, saya memang sesungguhnya mengeluarkan dana sebanyak itu. Saya tidak mungkin melaporkan sesuatu yang tidak saya keluarkan. Kalau Anda memaksakan saya untuk melaporkan seperti itu sesuatu yang mustahil saya lakukan. Jadi memang sesungguhnya saya sebagai pimpinan partai, saya sudah sering sekali untuk melakukan pembinaan di sana. Karena itu bersama mereka, itu kami bagi tanggung jawab teman-teman DPRD Provinsi Kabupaten Kota, kemudian saya caleg DPR RI, kami membagi tanggung jawab atas biaya-biaya yang dikeluarkan. Paling-paling biaya untuk konsumsi saja, tidak lebih dari itu. Oleh karena itu, dana yang sebesar itu adalah dana yang semestinya dikeluarkan, dan lebih besar dari itu kami tidak punya pos untuk itu. Ketika pembagian tugas dengan DPRD atau anak buahnya Pak Kiai di lapangan, bukankah berarti itu ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh anak buah Pak Kiai di lapangan? Itu bukankah itu harus dihitung gitu? Ya, itu adalah biaya mereka yang mereka pertanggungjawabkan ke KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Dan karena itu yang saya tanggung, saya keluarkan dan saya laporkan ke KPU Pusat. Saya kira cukup jelas itu kan? Cukup jelas. Pak Nasir Jamil. Ya, begini, perjalanan itu kan sudah kita rencanakan, ya. Karena itu biaya perjalanan juga kita sesuaikan dengan kondisi kantong kita. Nah, karenanya kami juga tidak pernah malu misalnya naik pesawat-pesawat yang barangkali harganya itu sangat murah dan kemudian juga biaya tiketnya murah dan kemudian harga-harga promo, ya kan? Nggak malu anggota dewan memang. Kalau harga promo itu gratifikasi karena diskon. Itu diskon, gratifikasi tidak boleh atas diskon atau promo kan nggak boleh. Penyelenggara negara tidak boleh kena diskon, rabat, itu ada gratifikasi. Begini Kang Asep, Kang Asep juga jangan bilang-bilang gratifikasi. Enggak, itu kan Bapak bilang tadi yang kena promo-promo itu yang tidak boleh. Coba dulu Kang Asep ulangi dulu kalimat saya tadi. Ya, kita bilang kan kita berusaha untuk mencari harga-harga promo kalau memang dapat, ya kan? Kalau memang nggak dapat ya kita cari harga yang memang relatif lebih tinggi gitu kan. Jadi saya lihat gini, jadi perjalanan itu sudah kita rencanakan, kemudian kita berusaha untuk mencari harga-harga tiket yang relatif bisa kita jangkau dengan kondisi kantong kita. Jadi kemudian jangan kemudian digeneralkan seolah-olah dengan biaya perjalanan yang seperti itu, lalu kemudian ada biaya siluman dan lain sebagainya. Saya pikir ini bukan sinetron yang kemudian ada siluman-siluman segala, begitulah Kang Asep. Pak Nasir. Ya, gimana Bang Istad? Kalau gitu gini pertanyaannya. Anda tadi sepakat soal ada ongkos politik sama biaya politik ya? Ya. Baik, kalau begitu pertanyaannya, mana biaya politik yang bersifat langsung, mana biaya politik yang tidak bersifat langsung? Ya, biaya politik itu kan kita harus... Contoh. Saan Mustafa sekarang kasih relawan Saan Mustafa, itu statusnya biaya langsung atau biaya tidak langsung? Iya, ini kan biaya tidak langsung ya. Jadi kalau terjemahkan dulu per definisi, baru nanti kita bisa bilang membedakan ongkos politik sama biaya politik tadi gitu loh. Supaya Anda bisa bilang konstituen Anda tidak sedang Anda suap gitu maksudnya. Iya, begini. Jadi ketika kita misalnya melakukan satu kegiatan, ya karena kita harus menyewa tempat, ya Bang Isan ya, menyewa tempat, kemudian menyiapkan makanan, minuman dan sebagainya.
kan itu kan bahagian dari biaya politik yang harus kita keluarkan, begitu loh. Jadi memang itu bukan hal yang kemudian kemudian dianggap itu sebagai bahagian dari money politik yang mempengaruhi pemilih kita. Saya selalu katakan kepada pemilih bahwa ini adalah bahagian dari tanggung jawab saya. Itu statusnya biaya langsung, Pak? Ya, biaya langsung. Jadi dalam biaya politik tidak dikenal biaya tidak langsung. Begini Bang Ihsan, memang ini kadang-kadang kalau pengamat bicara kita agak-agak bingung. Bang Ihsan, kita di lapangan kadang-kadang ya ketika ada... No, kan tadi disebut Syukur bilang 1 miliar, lalu kemudian Saan juga bilang 1 miliar. Itu belum diklasifikasi karena sekarang posisinya 1,9 triliun dikeluarkan oleh para caleg, 2,4 triliun dikeluarkan oleh DPP-nya, sehingga total sekitar 4,4 triliun. Nah sekarang Anda kalau tadi Syukur bilang 1 miliar, Saat bilang 1 miliar, yang tidak terklasifikasi antara biaya langsung dengan biaya tidak langsung, saya tanya dulu sama Anda supaya kita bisa lihat ada nggak potensi Anda sedang menyuap konstituen Anda gitu loh. Oh tidak ada upaya untuk menyuap. Perdefinisi aja dulu supaya kemudian Anda bilang tidak atau iya, nggak gitu jawabnya. Silakan aja perdefinisi dulu. Begini Bang Ihsan ya, dalam prakteknya memang kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, menyiapkan segala sesuatu. Bahkan kadang-kadang ada kontribusi dari masyarakat itu sendiri. Jadi jangan dianggap juga masyarakat itu masyarakat yang kemudian permisif dengan hal-hal yang sifatnya money politik. Ya, masyarakat juga sekarang muncul semacam kesadaran. Ada relawan-relawan yang bekerja di lapangan, ya untuk kemudian yang simpati dengan visi dan misi kita, yang simpati dengan perilaku kita, yang simpati dengan pembelaan kita, yang membela kepentingan-kepentingan mereka di pusat. Jadi tidak melulu bahwa itu kemudian uang yang dikeluarkan oleh caleg. Harus diingat bahwa masyarakat kita juga sekarang sudah mulai sadar, meskipun memang harus kita akui tidak sedikit masyarakat yang masih permisif dengan money politik, walaupun mereka tidak memilih orang yang memberikan uang kepada mereka. Simpulannya belum terjawab, Indi, mana biaya tidak langsung. Apakah itu penting menurut Anda? Penting, karena begitu bicara tidak langsung akan terindikasi seberapa besar konstituen disuap. Bagaimana menyimpulkan itu? Gampang sekali. Sekarang saya tanya, Anda datang sebagai relawan dengan tulisan Saan Mustafa. Ini statusnya statusnya apa nih kira-kira? Wah, itu Kang Saan tuh dong. Ini kebetulan kan di ruangan ini bisa kita lihat ada tulisan contoh. Contoh ini adalah contoh bagaimana sesungguhnya orang akan menyatakan say thanks dengan tulisan relawan Saan Mustafa begitu, atau kemudian orang merasa tidak terikat dengan itu gitu loh contohnya. Dan ketika masyarakat ikut serta itu harus dilaporkan, tidak bisa tidak dilaporkan apapun bentuknya. Oke, Pak Saan. Ya gini, ketika kita menganggarkan untuk dana kampanye, tentu kita sudah dihitung. Pertama, kita dalam rangka untuk membuat atribut. Saya melaporkan ke KPU, itu disertai dengan kwitansi. Ini untuk atribut sekian. Yang kedua juga digunakan untuk membangun jaringan. Jaringan itu kan termasuk relawan. Tidak mungkin membangun jaringan itu tanpa biaya kampanye. Dan itu dimasukkan dalam anggaran yang dilaporkan ke KPU. Misalnya, membangun jaringan relawan itu melakukan pelatihan politik, training dan sebagainya, itu semua diatur dan itu semua dianggarkan dan itu semua dilaporkan, sehingga tidak ada misalnya kita menggunakan dana-dana yang memang tidak diduga. Itu semua dilaporkan, semua diaudit, dan saya laporkan semua ke KPU itu berdasarkan kwitansi. Saya bikin baliho sekian, ini harganya sekian, itu termasuk baju, termasuk baju, itu kan bisa dicek. Saya laporkan kwitansinya, dilaporkan semua. Bercanda. Bang Ihsan ini ketika jadi anggota DPR dulu belum merasakan sistem suara terbanyak. Jadi tidak merasakan. Beliau ini tidak merasakan seperti apa kita rasakan di lapangan. Gitu loh. Saya ingin mengatakan begini. Saya ingin mengatakan begini Bapak sekalian. Sebentar, Saan. Saya bisa mengerti. Saya ingin mengatakan begini. Anda punya semangat yang patut dihargai oleh pemirsa dan penonton di sini. Semangatnya adalah Anda tidak ingin korup ketika jadi anggota dewan nanti. Sepakat ya? Sepakat. Oke, kita sepakat itu. Tetapi dalam proses perjalanan, sejarah politik di Indonesia menyatakan begitu Anda masuk di dalamnya, kekuatan anggota dewan untuk tidak korup itu sangat kecil. Jadi gini, itu fakta. Jadi artinya semangat itu yang mesti kita lihat. Coba kita dengarkan Pak Kiflan. Ya makanya, menurut pendapat saya, kalau tidak mungkin kecil sekali untuk merubah situasi bahwa anggota dewan tidak mungkin tidak korupsi, pertama-tama anggota dewan itu lepas dari partai. Kalau sudah jadi anggota dewan, tidak ada lagi partai punya hak untuk mengendalikannya. Tidak ada minta partai untuk masuk kas partai. Hak rekal dicabut maksudnya? Iya. Oh, hak rekal dicabut? Ya, ya. Jadi hak rekal dicabut. Terus nanti kalau tidak gimana lepas partai? Tidak bisa berapa lepas fraksinya gimana lepas partai? Fraksi lepasan kalau gitu.
Jadi begini, kalau partai itu sudah mengendalikan dari belakang apa yang harus dia lakukan, dengan demikian dia terkontrol apa mau dibicarakan, undang-undang apa, sehingga kemudian dia terpaksa tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi demikian recall itu saya cabut lagi, karena itu akan mengganggu kinerja dari anggota partai yang 99 2004 hak recall itu tidak ada, Pak. Ya, betul. 99 2004. Ya. Dampaknya kemudian anggota dewan luar biasa terlibat dalam korupsinya, Pak. Nah, itulah sebabnya. Harus kembalikan. Itu justru karena tidak ada hak recall, Pak. Ya. Jadi Bang Ihsan, sebenarnya korupsi itu juga terkait dengan perilaku ya. Ya. Perilaku, jadi integritas. Jadi sebenarnya bukan sistem saja. Jadi sebenarnya ketika sistem itu juga kondusif, ya kondusif dengan peluang terjadi korupsi, itu akan lebih masif kalau kemudian ketika etika kemudian Nasir, saya ingin mengatakan sama dengan gini, suatu hari saya diundang oleh KPK dalam sebuah diskusi terfokus. Saya mengatakan begini pada undangan itu, selama KPK tidak fokus dalam pencegahan pada sistem, yakni membenarkan sistem ekonomi yang kayak gini, maka korupsi tidak akan pernah bisa berantas. Kalau ada angka 2000%, saya setuju dengan pernyataan tadi. Ini saya ingin menyampaikan artinya juga, sesungguhnya tugas anda berlima adalah ubah sistem ini supaya tidak sistemnya korup. Saya ingin dengarkan suara syukur Nababan. Jadi saya sepakat apa yang disampaikan Pak Ihsan barusan. Artinya kenapa sistem ini bisa menjadi korup? Ya, karena memang ekonomi masyarakat kita sangat terpuruk. Nah, maka sekecil apapun yang diberikan itu akan dimakan, itu akan diambil. Tetapi bagi saya yang paling penting, seperti yang saya katakan tadi, tidak berapa besarnya biaya yang dikeluarkan oleh si caleg, sehingga perilaku dia nanti akan melakukan korupsi pada saat dia berada di jabatan tersebut. Bukan itu yang paling penting, tetapi uangnya itu berasal dari mana. Itu yang paling penting. Betul, Pak? Uangnya itu berasal dari mana? Pak Syukur. Ketika Pak Syukur mengatakan itu, ketika ada teman-teman Pak Syukur, ada data juga fraksi Demokrat juga banyak yang melakukan itu. Apa yang lakukan kepada teman saudara katakan, Pak? Anda dari mana tuh uang kau dimakan-makan juga? Saya tidak, gitu. Apa yang Anda lakukan? Bagaimana, Pak? Nah, gini tadi Anda mengatakan ya, uang dari mana dimakan? Ketika bukan ada yang saya maksud tadi yang dikatakan Pak Ihsan. Selama masih kondisi ekonomi kita seperti ini, kesenjangan yang sangat besar di masyarakat kita, maka memang sangat sulit kita perbaiki. Ketika kondisi keadaan demikian, ada juga teman-teman saudara yang melakukan korupsi. Apa yang saudara katakan kepada teman saudara sebagai bentuk komit kepada anti korupsi? Bagi saya hanya satu yang jelas. Yang paling penting, saya jaga diri saya selama menunaikan tugas tersebut, tidak akan melakukan hal tersebut. Karena saya tidak punya kepentingan. Ini akibatnya menjadi kalau anggota dewan berlima di depan ini menjadi dewan ke depan, komitmennya saya selama menjadi anggota dewan tidak akan korup. Itu artinya dia cuma bicara dirinya, dia tidak bicara perbaikan sistem. Makanya tadi saya sebutkan bahwa kami bersama-sama akan melakukan suatu modifikasi fraksi sendiri nanti. Bukan sendiri, bersama-sama. Jadi saya ingin tegaskan, saya sepakat ya, sistem itu penting. Bagaimana sistem itu mampu mengikat orang untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Itu harus kita perkuat sistem itu. Nanti lagi. Kalau partai semua juga terlibat pada korupsi. Enggak, kan gini. Pertama sistem dulu. Harus ada komitmen untuk memperbaiki sebuah sistem. Orang semua dipaksa untuk mengikuti sistem. Sistem yang membuat orang tidak korup. Kedua, baru kita melakukan proses rekrutmen. Soal bagaimana kita melakukan sebuah proses, dalam bahasa ini pendidikan politik, agar orang selalu mengedepankan soal integritas, soal kapabilitas. Sistem yang Anda bangun selama 10 tahun kemarin itu sistem yang korup atau bukan? Gini, saya pernah berusaha misalnya dalam undang-undang pemilu. Kita ada perdebatan. Waktu itu ada perdebatan bagaimana dana kampanye caleg itu juga diatur. Caleg itu dananya berapa besarannya? Harus diatur. Saya pernah usulkan. Itu diatur dalam undang-undang, tidak hanya partai. Bukan hanya partai. Nanti, tahan. Ini panelisnya emang nafsu mulu tadi. Masih ada soal lain, masih ada kasus lain, masih ada masalah lain yang harus mereka jawab. Sesaat lagi di duel kandidat.